Terima kasih masih bersama Bro Lapar dan juga Frater Jackson, artis yang tidak pernah masuk TV tapi sering masuk angin. Masih dipersembahkan oleh Permen Rasa Pamer Relay Kelas Tanpa Paksa. Kali ini saya bersama Frater Jackson membuka Komal Ruang Pria lagi, sorry. Iya, ruang pengajaran yang dengan tema menanggapi gagasan Edis TV ya. Jadi teman-teman jangan baper, bagi yang nggak setuju silakan, yang setuju monggo. Karena walau bagaimanapun manusia itu perlu kritik. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah tap-tap layar, yang udah bagi-bagi berkat untuk kita semuanya. Terus beritakan Injil kebenaran. Dan pesan saya, jangan pernah jongkok di toilet duduk. Salve, Frater. Bukan Frater. Oke, monggo silakan Frater Jackson barangkali mau menaikkan. Jadi buat teman-teman yang pengen naik silakan naik saja. Kita diskusi, mau bertanya juga boleh tapi kondusif ya. Kalau nggak kondusif terpaksa saya sebagai asisten pribadi akan menggunakan hak asisten saya untuk menurunkan Anda sekalian. Terima kasih, silakan. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bang BL atas partisipasinya. Beliau ini abang yang terbaik ya teman-teman. Dan kemungkinan algoritma TikTok saya ini sedang dalam gangguan teman-teman, karena penontonnya stagnan di 44 orang aja. Jadi saya mengajak teman-teman dapat berpartisipasi, berkontribusi terkhusus umat Kristen Katolik dalam rangka untuk posting ulang live ini sebanyak-banyak mungkin supaya live ini itu dapat dipertontonkan oleh banyak orang. Dan tuduhan Edis TV yang menyatakan bahwa gereja Katolik telah menjadikan patung sebagai sesembahan itu boleh terjawab dengan tuntas, dengan lugas, dengan tegas tentunya. Dan teman-teman kita yang mungkin kemakan oleh omongannya beliau itu kemudian bisa menyadari kebenaran dan kesalahan yang telah beliau lakukan. Tetapi sebelum kita menerima 1 dan 2 pertanyaan, thank you C Justina, mungkin kita buka live ini dengan doa. Tadi kan sudah dibuka oleh Bang BL dengan Spirit Ave Maria, dan kita akan membuka live ini dengan doa teman-teman. Mari kita satukan hati dan pikiran kita, berdoa kepada Allah Tritunggal bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta segala sesuatu, sumber terang dan kebijaksanaan yang sejati, awal mula dari segala sesuatu, curahkanlah seberkas cahayamu untuk menembus kegelapan akal budi kami. Ambillah dari kami kegelapan yang ganda yang menyelimuti kami sejak lahir, suatu ketidakmengertian karena dosa dan ketidaktahuan. Berilah kepada kami pengertian yang tajam dan ingatan yang kuat dan kemampuan untuk memahami segala sesuatu dengan benar dan mendasar. Karuniakanlah kepada kami talenta untuk menjelaskan dengan tepat dan kemampuan untuk mengutarakan dengan seksama secara baik dan benar, pantas dan juga menarik. Tunjukkanlah kepada kami Allah bagaimana kami harus memulainya. Arahkanlah perkembangannya dan bantulah sampai kepada penyelesaiannya. Kami mohon kepada Engkau Yesus Kristus, Dikau yang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, yang bertahta, yang bersatu senantiasa bersama dengan Sang Bapa, serta persekutuan oleh Roh Kudus, Allah yang Esa, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita naikkan kepada penanya pertama, Saudara Yefta. Ini dari profilnya ini sedang menggambarkan relasi Allah Tritunggal ya. Betul ya, demikian. Salve. Oh, orang Katolik. Salve Bang. Bang Beruang Lapar. Ya, selamat siang. Selamat siang Bang.
Tuhan Yesus memberkati. Gimana Bang? Ada yang mau disampaikan atau barangkali ingin ditanyakan? Ya. Silakan. Ini bagus sekali nih. Ini tema menanggapi gagasan Edis TV ini. Ini Bang Edis Arnold deh. TV ini bikin kacau dia. Bikin kacau keimanan kekristenan Indonesia. Ya, selamat siang Bang Bro. Ya, saya Arnold. Jadi begini Bang. Iya, monggo silakan. Jadi Sampaikan saja. apologet yang Menghujan dari nggak luar apa-apa di negeri sini. ini, siap Bang, siap. Gimana Bang? Silakan Bang, dilanjut Bang, silakan. Siap. Oke. Jadi apologet yang dari luar negeri ini, mereka ini sepertinya mengorbankan kita yang di Indonesia ini. Ya, jadi mereka buat narasi tentang kekristenan asal-asalan yang ujung-ujungnya malah membuat kekacauan. Kemudian membuat ulah dengan menginjak-injak kitab agama orang lain. Nah, yang menanggung ini kalau mereka berbuat begitu bukan mereka. Mereka aman dan sentosa di sana. Kita yang di Indonesia ini yang akan menanggung semua itu. Kita yang minoritas ini akan menanggung itu. Jadi ini luar biasa mereka ini. Nah, yang paling konyol lagi, kita yang dikorbankan, kita lagi yang dimintai donasi untuk menunjang kehidupan mereka di sana. Jadi sudah luar biasa Bang, sekali ini. Bang, mohon maaf Bang. Sepertinya kita jangan ke ranah itu Bang. Kita fokus pada substansi saja. Soalnya takutnya nanti teman-teman kita yang menonton apa-apa, tadi kan hujat merasa aja, nggak diserang. apa-apa. Biar Pak yang panas Bang. Iya. Baik gitu Bang. Iya. Iya, pokoknya kalau perlu siapapun yang mengatakan Katolik itu penyembah patung, bajingan ya. Betul. Silakan dilanjut Bang. Silakan. Ya. Apakah saya mau pasang rem tangan Bang Beruang atau saya mau los rem ini? Kalau dari saya begini Bang Yefta. Ya, siap Bang. Bang Yefta Ya, begini. Kita harus fokus saja kepada substansi apa yang mereka sampaikan. Itu yang kita kritisi. Tapi kalau Oke, pribadinya saya rasa nggak perlu lah Bang ya. Baik, Silakan oke, lanjut, Bang. Jadi begini Bang. Jadi narasi pertama dari si E ini ya, yang mengatakan penyalipan rencana iblis. Ini narasi pertama yang seharusnya dia kalau sadar, dia harus segera meminta maaf pada saat itu. Mengatakan bahwa, oh ini saya sudah salah bernarasi mengatakan penyalipan ini rencana iblis. Tetapi dia menutupi. Dia berusaha menutupi dengan membuat narasi lagi. Yesus punya Tuhan, buang konsep Tritunggal ketong sampah, Kristen boleh berpoligami, buang kata alat terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ketong sampah. Terus lulusan sekolah tinggi teologi itu pengetahuannya tidak sama, tidak lebih dari anak sekolah minggu. Alkitab mengajarkan politeis, ya kan? Jadi luar biasa. Akhirnya masih banyak lagi dan ini akan dia berbuat terus. Dia tidak akan pernah sadar bahwa dia sudah membuat kesalahan dari awal. Nah ini dia. Nah sebetulnya yang kita harap ini dia dengan berbesar hati harus tampil untuk memohon maaf, mengatakan bahwa oh ini saya sudah salah bernarasi, saya memohon maaf kepada semua umat Protestan dan Katolik Indonesia yang mana saya sudah menarasikan tentang kekristenan itu keluar dari ajaran Alkitab dan ajaran bapak-bapak gereja. Nah ini dia, ini yang kita harapkan. Sebetulnya poinnya di situ, kita harap supaya dia tampil untuk memperbaiki kesalahan yang dia buat itu. Begitu untuk sementara, silakan lanjut. Terima kasih Bang Yefta. Kita ke Frater Jackson. Monggo silakan Frater Jackson. Jangan frater nanti dikira benar-benar frater. Sebenarnya teman-teman ya, frater itu kan dari bahasa Latin yang artinya saudara ya. Nggak jadi persoalan sebenarnya. Cuman takutnya kan dipikir calon Romo nanti. Gimana? Bang BL boleh lanjut? Monggo silakan ditanggapi saja, silakan. Jadi Bang Yefta, saya itu teringat yang kemudian disampaikan oleh Santo Hieronymus. Saya selalu berulang-ulang kali menyampaikan kutipan yang kemudian beliau katakan. Hieronymus itu adalah seorang penerjemah kitab suci dari bahasa Ibrani kuno dan Yunani Koine atau Septuaginta. Beliau itu menerjemahkan ke dalam bahasa Latin kuno. Ya kan, jadilah sebuah kitab yang kita kenal dengan Latin Vulgata di abad keempat. Beliau itu melakukan penerjemahan karena diminta langsung oleh Damasus pertama. Paus Damasus pertama percaya bahwa Santo Hieronymus ini punya kapabilitas dalam hal ini. Beliau itu mengutarakan sebuah kalimat yang sangat bermanfaat dan bermakna sekali untuk pertumbuhan iman orang Kristen.
Beliau mengatakan seperti ini. Ignaratio scripturarum, ignaratio Christus es. Barang siapa yang tidak benar-benar mengenal kitab suci, maka dia tidak akan pernah mengenal Kristus. Jadi ada orang yang kemudian ya merasa karena pengikutnya banyak, ya, yang fokusnya di mana itu menyerang iman orang, tetapi sebenarnya pengetahuan tentang imannya sendiri, pengetahuannya tentang kitab suci itu minim, lalu dia berusaha untuk menunjukkan bahwa dia bisa menafsirkan kitab suci. Yang terjadi apa? Kesalahan dalam pandangan tentang iman kekristenan. Salah satunya yang sangat melukai hatinya orang Katolik adalah ketika mengatakan orang Katolik menyembah patung. Bahkan menyebut salah satu imam kita, teman-teman tahu Romo Cafe? Beliau mengatakan dalam live-nya itu Romo Cafe itu penyembah patung. Saya katakan seperti ini teman-teman, kenapa ini bisa melukai hati orang Katolik? Ya, karena harga diri orang Katolik, harga diri gereja Katolik ada pada imamnya. Kenapa saya mengatakan harga diri gereja Katolik ada pada imamnya? Karena seorang manusia yang kemudian telah dipilih oleh Allah untuk melayani dia dan telah menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk Allah dan telah menerima sakramen pentahbisan, ya, maka in persona Christi ada pada pribadinya. In persona Christi itu dari bahasa Latin yang artinya pribadi Kristus ada pada dirinya. Terutama dan terkhusus ketika dia itu ya bertindak dalam melayani umat pada saat sakramen yang ada di gereja. Ya, artinya apa? Ketika Edis TV mengatakan Romo Cafe sebagai imam Katolik in persona Christi ini adalah penyembah patung, maka secara tidak langsung dia juga telah melecehkan Kristus. Kenapa? Karena Kristus ada pada imam. Itu perlu digarisbawahi teman-teman. Itulah yang membedakan kita dengan imam. Kita mendapatkan semua sakramen, betul teman-teman? Tapi hanya satu sakramen yang kita tidak pernah dapati sebagai umat awam. Apa itu? Sakramen pentahbisan. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Ya. Ada banyak hal yang mereka korbankan untuk melayani Allah dan melayani umat. Ya. Maka ketika ada seorang yang mengaku Kristen lalu melecehkan iman Katolik termasuk imamnya, maka itu sudah melukai hati gereja Katolik. Ya. Makanya saya membuat sebuah live seperti ini, ya. Dalam rangka untuk apa teman-teman? Untuk menjawab tuduhannya Edis TV yang mengatakan bahwa gereja Katolik telah menjadikan patung sebagai sesembahan. Saya orang Katolik tidak pernah sekali-sekali mengatakan orang Protestan itu penyembah Alkitab atau penyembah pendeta. Saya tidak pernah mengeluarkan statement seperti itu. Bahkan ketika saya berdiskusi dengan pendeta, teman-teman tahu Vivi? Vivi itu adalah seorang Protestan. Dia itu kuliah di S2, ya, dan kemudian melayani umat sebagai seorang pendeta di salah satu gereja Reform aliran Calvinis. Ya, saya tidak pernah merendahkan beliau, apalagi menginjak-injak reputasinya sebagai seorang pendeta. Kenapa? Karena saya menghargai itu. Ada pagar-pagar yang harus saya tahu dan tidak boleh saya langkahi. Tetapi dia, ya, dengan terang-terangan mengatakan Romo Cafe ataupun gereja Katolik itu telah menjadikan patung sebagai sesembahan. Dan ini menjadi ultimatum kepada umat Katolik. Masihkah Anda dengan sadar, dengan mengetahui, dengan mengerti Anda masih mendukung dia, masih menonton live-nya, dengan hujatan yang dia lemparkan ke muka Anda sebagai orang Katolik? Ini menjadi tanda tanya. Saya tidak pernah memaksakan Anda untuk mengikuti dia ataupun meninggalkan dia. Tetapi kalau Anda punya moral yang baik, ya, ketika gereja Anda dihina, teman-teman perlu tahu, gereja Katolik itu berdiri 2000 tahun yang lalu, ya, dengan seluruh problematik yang telah dihadapi oleh gereja Katolik, baik dari internal ataupun eksternal. Betul teman-teman? Ya. Bahkan umat Katolik itu rela menumpahkan darahnya, mengorbankan nyawanya, menyerahkan semua yang dia miliki untuk apa? Untuk imannya. Apa yang dikatakan oleh Ignatius dari Antioquia yang menegaskan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik? Apa katanya Ignatius?
sebelum dia dicabik-cabik oleh dua singa dan dipertontonkan di depan halayak, ya, dipertontonkan oleh orang-orang Roma pada saat itu. Dia mengatakan seperti ini, kamu tahu bahwa aku tidak pernah melakukan sedikit pun kesalahan kepada kamu, tetapi karena imanku yang teguh kepada Kristus Yesus, kamu rela menganiaya aku dan menjadikan aku sebagai santapan para singa ini. Apa kata Ignatius? Tetapi ketahuilah, sekali-kali singa ini tidak akan pernah berani untuk menyentuh hatiku, sebab di dalam hatiku terukir nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Perhatikan, setelah itu apa teman-teman? Dua singa yang kelaparan itu mencabik-cabik dagingnya Ignatius. Apa yang dia katakan ketika dia itu diserang oleh singa? Ya Tuhanku Yesus, kepadamulah kuserahkan nyawaku. Ya, Ignatius dari Antioquia adalah seorang tokoh bapak gereja, seorang uskup yang hidup di abad pertama dan abad kedua, ya, yang dijuluki sebagai Theoporos, yang melayani umat di Antioquia, yang menegaskan tentang peran gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik itu, rela mempersembahkan nyawanya kepada Tuhan dengan bahaya yang dihadapi. Dan ada banyak sekali umat Katolik yang menumpahkan darahnya. Demi apa? Demi imannya. Lalu kamu yang tidak ada pernah memberikan sumbangsi apa-apa kepada kekristenan, kamu menghina gereja Katolik yang mempertahankan iman kekristenan, itu bukan perbuatan yang terpuji. Kenapa saya katakan bukan perbuatan yang terpuji, teman-teman? Asal kalian tahu, yang mempertahankan Yerusalem, yang kamu katakan sebagai tanah suci, yang mempertahankan, ya, seluruh peninggalan sejarah kekristenan, makam kudus Yesus, tempat Yesus itu dilahirkan, tempat Yesus dimakamkan, tempat Yesus berdoa, tempat Yesus mengadakan mukjizat. Siapa yang mempertahankan seluruh peninggalan kekristenan itu kalau bukan gereja Katolik? Siapa? Iya kan? Apakah pada saat itu kalian ada di sana? No, hanya ada gereja Katolik. Ya, gereja Katoliklah atas instruksi Paus Urbanus, ya, yang mengajak seluruh umat Katolik, terkhusus umat Katolik di Eropa, untuk berperang demi Tuhan. Berperang, teman-teman, bayangkan, dari Perancis, dari Roma, dari Spanyol, ya, pergi menggunakan kuda saja ke wilayah Timur Tengah di Israel, itu bukan perjalanan yang pendek, teman-teman. Enggak. Kalau ada yang pernah pergi ziarah, ya, kepada dua kota yang sangat mulia, Roma dan Yerusalem, kalian akan lihat begitu jauhnya, teman-teman. Pakai pesawat saja itu jauh sekali loh. Apalagi sampai jalan kaki atau menggunakan kuda. Ya. Umat Katolik pada saat itu, teman-teman, melakukan itu, bayangin. Untuk apa? Mempertahankan kekristenan yang ada di Yerusalem. Mempertahankan dari mana? Dari serangan Islam. Asal kalian tahu. Kalau pada saat itu gereja Katolik tidak menyerukan perang salib dalam rangka mempertahankan situs-situs bersejarah kekristenan, mungkin kamu tidak akan pernah mengenal, mungkin kamu tidak akan pernah melihat kuburannya Yesus. Percaya sama saya. Mungkin kamu tidak akan pernah bisa melihat di mana Yesus dilahirkan. Mungkin kamu tidak akan pernah bisa melihat di mana Yesus mengadakan mukjizat. Iya kan? Tapi peninggalan sejarah kekristenan masih bisa kamu lihat sekarang. Berkat siapa itu? Berkat Allah, ya, yang dikaruniakan kepada gerejanya untuk mempertahankan kekristenan pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, asal Anda tahu, ya, kekristenan bisa datang ke Indonesia itu tidak lain dan tidak bukan karena gereja Katolik. Asal kalian tahu. Kalau pada saat perang Lepanto, perang Wina, Ottoman Turki di bawah kekuasaan Islam, ya,
di bawah kekuasaan Mehmed II dan penerus selanjutnya berhasil menaklukkan Eropa, berhasil menaklukkan raja-raja Katolik, ya, dan menjadikan Eropa itu mayoritas Islam, mungkin kamu, Anda, Bang Yefta, Bang BL, dan kita semua bukanlah Kristen. Bukan Kristen. Bisa jadi mungkin ketika Turki itu berhasil menaklukkan Eropa yang tadinya adalah pusat kekristenan Katolik, mungkin saya dan kamu semua bukanlah Kristen. Kita Islam. Tetapi apa? Gereja Katolik mempertahankan imannya, ya, dengan seluruh kemampuan yang dia miliki atas doa restunya Bunda Maria. Maka tercetuslah sejarah Rosario. Iya kan? Ottoman Turki itu berhasil menaklukkan kekristenan yang ada di timur. Apa itu? Ortodoks. Yang pusat kekristenannya itu berada di Konstantinopel, Turki. Hingga pada akhirnya apa? Timur Tengah menjadi mayoritas Islam. Apa yang dikatakan oleh Sultan Mehmed II? Setelah dia berhasil menaklukkan Konstantinopel, dia mengatakan, kita, demi Allah, kita akan menaklukkan Eropa, terkhusus Roma, dan menjadikan altar Basilika Santo Petrus sebagai tempat makanan kuda. Itu perkataan siapa? Perkataan Sultan Mehmed II. Saya akan menjadikan pusat kekristenan Katolik yang ada di Eropa, terkhusus Roma, ya, sebagai pusat daripada agama mereka, dan menjadikan Basilika Santo Petrus, altarnya itu, tempat penyembahan itu terjadi sebagai tempat makanan kuda, sebagai tempat kandang kuda. Itu perkataan Mehmed II. Tetapi sampai detik ini, tidak ada satupun yang bisa berhasil menaklukkan Roma yang ada di barat. Kenapa tidak bisa? Bukan karena kuasa kita, bukan karena kuasa Paus, tetapi karena kuasa dan restu Kristus kepada gerejanya. Matius 16 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Ketahuilah, alam maut tidak akan mampu menguasainya. Alam maut tidak akan mampu menguasai gereja yang didirikan di atas Petrus. Dan itu terjawab. Lalu kemudian, kamu dengan enteng mengatakan gereja Katolik menyembah patung? Apakah kamu berani kemudian untuk mengorbankan nyawamu martir seperti umat Katolik? Hal apa yang sudah kamu berikan untuk kekristenan? Saya lucu teman-teman, ada satu pertanyaan oleh teman-teman kita Kristen yang tidak pro atau kontra kepada saya pada suatu komen. Jackson, kamu memang pintar, tapi sudah berapa jiwa yang kamu menangkan? Ini pertanyaan macam apa? Ini pertanyaan macam apa? Ya, Santo Ignatius dari Antioquia itu banyak memenangkan, banyak membuat orang-orang Roma tadi itu bertobat mengikuti Yesus. Asal kamu tahu, Santo Paulus itu banyak membuat orang-orang bertobat di Roma, Antioquia, bahkan Yerusalem. Apakah mereka pernah mengatakan, saya sudah banyak memenangkan jiwa? Loh, mereka semua itu martir. Koit untuk Injil. Lalu Anda siapa? Mengajukan pertanyaan kepada saya, sudah berapa banyak jiwa yang kamu menangkan? Tidak satu pun manusia di bawah kolong langit ini, ya, berhasil untuk memerdekakan atau memenangkan jiwa. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Tuhan yang memenangkan jiwa mereka. Kita ini hanya alat yang dipakai oleh Tuhan. Betul nggak teman-teman? Jadi pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang bodoh. Seolah-olah Anda yang berjasa. Anda tidak.
Jangan katakan Anda berjasa untuk kekristenan kalau nyawa Anda belum hilang untuk Kristus. Tuh, ya. Jadi saya menghimbau umat Katolik, kalau ada yang masih mengikuti orang-orang seperti itu yang telah melecehkan iman kita, saya tidak menyerang pribadi, saya berbicara dalam konteks gagasan, dalam konteks pengajaran, ya. Silahkan bantah argumentasi saya, ya. Orang Katolik yang masih sadar, masih waras, kalau kamu masih mengikuti pengajaran demikian, padahal orang itu telah melecehkan iman kamu, ya. Kamu tidak layak untuk berada di dalam gereja Katolik. Kenapa? Karena kamu telah merobek-robek dan melukai tubuh Kristus. Oke, Bang Yeftah, ada yang mau disampaikan lagi? Kalau tidak ada, kita kepada penanya berikutnya. Baik, ini saya terakhir ini Bang. Jadi begini Bang. Jadi pertanyaan dari Romo Cafe itu sangat sederhana. Apakah Yesus sendiri? Ya kan? Edis tidak memahami pertanyaan ini. Maksud dari pertanyaan Romo Cafe itu apa itu Yesus sendiri? Padahal Romo Cafe ingin mengatakan bahwa tiga pribadi dalam satu hakikat keilahian. Artinya kalau dikatakan bahwa Yesus sendiri tidak benar. Artinya Yesus itu bekerja sama tiga pribadi ini. Tapi Edis tidak memahami ini. Sesuai dengan Yohanes 10 ayat 30. Bahwa aku dan Bapa adalah satu. Nah ini Edis tidak pahami pertanyaan ini. Malah membuat pernyataan lagi mengatakan apakah Yesus ateis? Ini pertanyaan yang sangat blunder mengatakan bahwa Yesus itu ateis. Nah kata ateis ini hanya bisa disematkan kepada umat ciptaan seperti kita manusia. Apabila kita umat ciptaan tidak bertuhan maka dikatakan ateis. Tidak mungkin penyematan itu disematkan kepada pencipta atau dia sendiri itu adalah Tuhan. Nah makanya saya katakan bahwa pertanyaan Edis mengatakan apakah Yesus itu ateis itu sudah sangat blunder. Itu saja Bang Jackson. Oke, makasih Bang. Oke, terima kasih Bang Yeftah. Bang BL mau ada disampaikan mungkin? Silakan. Kalau saya terus terang tidak ada yang ingin disampaikan, cuma sedikit saja. Orang Katolik haram untuk nonton Edis. Oke, terima kasih Bang BL. Jadi benar sekali teman-teman, kita itu perlu paham secara etimologi dan terminologi apa itu ateis, apa itu teis, dan apa itu teman-teman, satu lagi yang dia itu sedang dalam keraguan-raguan, dia tidak menutup kemungkinan bahwa Tuhan itu ada. Dia juga tidak menutup kemungkinan bahwa Tuhan itu mungkin ada. Itu namanya apa ya? Aduh, saya lupa namanya. Apa namanya itu ya? Dia berada di tengah-tengah. Teman-teman coba kasih clue-nya dulu di bawah. Saya lupa namanya apa. Jadi begini. Seseorang itu dapat dikatakan sebagai ateis ya, jika dalam keadaan sadar, mengerti dan mengetahui bahwa dalam kajiannya yang begitu panjang dia sampai pada sebuah kesimpulan bahwa Tuhan itu memang tidak ada. Maka seseorang itu dengan layak dan pantas dikatakan sebagai ateis. Ya. Jadi dia menolak keberadaan entitas Tuhan itu dengan kajian dan pengetahuan yang dia miliki. Itu ateis. Sedangkan kalau teis adalah orang yang benar-benar mengerti, benar-benar mengetahui, benar-benar mengkaji, dan benar-benar yakin bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Di mana Tuhan itu menganugerahkan sebuah ajaran untuk mengenal Dia. Itu teis. Sedangkan agnostik, nah ada yang kasih clue tadi. Agnostik itu adalah keadaan di mana seseorang itu berpikir bahwa Tuhan itu boleh ada, tetapi dapat dibuktikan dengan hal-hal yang sifatnya objektif secara komprehensif. Tetapi dia juga tidak menutup kemungkinan bahwa memang Tuhan itu tidak ada. Dan dia tidak terikat kepada suatu agama. Itu agnostik. Jadi bisa kita katakan agnostik itu adalah
keadaan seseorang itu di dalam level keraguan-raguan. Tidak menutup kemungkinan bahwa Tuhan itu ada, dan tidak menutup kemungkinan bahwa Tuhan itu memang tidak ada. Itu agnostik. Nah, ada banyak juga orang-orang ini yang sok-sokan ateis. Iya. Dia mendeklarasikan dirinya sebagai seorang ateis karena ada kepahitan kepada Tuhan. Ada kepahitan dalam pengalaman mengenal Tuhan. Ya. Dapatkah dia secara benar dan layak dikatakan sebagai ateis? Tentu saja tidak, teman-teman. Karena dia mengatakan Tuhan itu tidak ada bukan karena pencarian, tetapi karena kebenciannya kepada Tuhan. Justru karena kebenciannya itu, dia masih meyakini sebenarnya dalam lubuk hatinya yang paling dalam bahwa Tuhan itu ada. Namun ada kekecewaan yang dia alami karena mungkin ada permintaan yang tidak dikabulkan. Pertanyaannya, apakah Yesus dapat dikatakan sebagai ateis ketika kita mengatakan dia tidak punya Tuhan? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena dalam keadaan Yesus sebagai manusia, kalau katanya Santo Thomas Aquinas di dalam karyanya Summa Theologia, jiwa rasionalnya Kristus dalam keadaannya sebagai manusia mengenal, mengerti, dan tunduk kepada kehendak ilahinya yang satu dengan Bapa dalam kodrat ilahi. Artinya apa? Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, dia tentu mengenal Tuhan itu seperti apa. Dan dia tahu Tuhan itu siapa dalam kemanusiaannya. Siapakah Tuhan yang diketahui oleh Yesus dalam kemanusiaannya? Pribadi dirinya yang satu dengan Bapa. Betul tidak, teman-teman? Ingat gak? Ketika Yesus mengatakan seperti ini kepada orang Yahudi, Yohanes 10, ya, ayatnya yang ke-26. Saya bacakan ya. Ya. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-domba aku mendengarkan suaraku dan mereka mengenal, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan pernah binasa. Ya kan? Lalu Yesus mengatakan, sebab aku dan Bapa adalah satu. Bukankah statementnya itu membuktikan bahwa dia meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada, dan dia mendeskripsikan dalam keadaannya sebagai manusia bahwa dia dalam hipostasisnya sebagai pribadi Sang Firman ini satu dengan Bapa sebagai Allah. Betul kan? Lalu orang Yahudi mengatakan apa? Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu dan melempari Yesus. Lalu kata Yesus, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan manakah yang membuat kamu melempari aku dengan batu? Apa kata orang Yahudi? Bukan karena pekerjaan baiklah kami melempari engkau dengan batu, wahai Yesus, melainkan engkau menghujat Allah. Karena engkau hanya manusia, tetapi menyamakan dirimu seperti Allah. Bukankah dia adalah seorang yang percaya bahwa Tuhan itu ada? Dan dia menegaskan dalam keadaannya sebagai manusia bahwa dia adalah satu dengan Bapa dalam keilahiannya. Terbantahkan tuduhan Edis. Kecuali Yesus dalam keadaannya sebagai manusia mengatakan kepada orang-orang Yahudi, jangan kamu percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu tidak ada karena segala sesuatu di bawah kolong langit ini tercipta karena kebetulan. Contoh, Yesus tidak percaya dengan keberadaan entitas Tuhan. Tetapi sebaliknya, Yesus datang ke dunia ini untuk memperkenalkan Allah yang sejati itu. Siapakah Allah yang sejati itu? Dia dan Bapa yang bersekutu atau bersatu dengan Roh Kudus. Oke. Yang kedua, saya akan mengupas argumentasi Edis TV yang kemudian menjumlahkan serta membagi-bagi pribadi Allah. Teman-teman tahu, perbedaan pribadi itu tidak berarti membagi pribadi-pribadi itu. Contoh,
adalah roti. Oke. Gini. Saya pakai yang mana ya? Sebentar. Kita pakai yang mana? Kita pakai ini aja. Contoh, anggaplah ini adalah sisi yang berwarna merah. Ini sisi yang berwarna putih. Tetapi mereka punya keberadaan yang sama. Secara... Halo, Bang BL, suara saya terdengar? Halo, teman-teman? Waduh, nge-lag. Sudah terdengar, teman-teman? Apakah sudah terdengar dengan baik? Sudah terdengar dengan baik? Aduh, sorry teman-teman ya. Ini jaringan sepertinya sudah terdengar. Saya ulangi lagi. Halo? Sepertinya dengan sekali di nge-lag terus ini belum. Baik, sudah menunjukkan mau ke merah kita ya. Siapakah aku di hadapanmu Tuhan? Takkan kasihmu di dalam hidupku. Terima kasih masih bersama saya dan juga Frater Jackson, artis yang tidak pernah masuk TV tapi sering masuk angin. Masih dipersembahkan oleh Permen Relasa, pengamen relay kelas tanpa paksa. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di bawah yang udah tap-tap layar, yang udah bagi-bagi berkat, yang udah posting ulang untuk kita. Saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tadi sempat terhenti ya penjelasan dari Frater kita. Sebelumnya kita sapa dulu ada Bang Jericho. Salve, selamat siang menjelang sore. Ya, namanya belum bisa di monitor ya. Moderatornya suaranya keren, weh. Karena saya disewa di sini ya sama Frater Jackson. Monggo silakan Frater Jackson untuk melanjutkan tadi yang sempat terhenti. Oke, terima kasih Bang BL. Ya teman-teman, kalau ada yang tidak setuju dengan saya, silahkan naik. Saya dengan tegas mengatakan, kitab suci orang Kristen mengajarkan membuat patung. Saya ulangin ya. Kitab suci orang Kristen mengajarkan membuat patung. Terutama patung ataupun ikon yang dipakai dalam ornamen liturgi. Tidak ada yang setuju? Silakan naik. Yang kedua, kalau ada orang Kristen yang mengatakan bahwa Allah Tritunggal, Bapa, Firman, dan Roh Kudus berarti ada 3 Tuhan,
Dia telah menyalahi ajaran yang benar dari kekristenan. Silakan naik. Kita naikkan saudara Lunggu Borjun dulu. Lunggu Borjun. Oh, tidak ada. Ini Jericho kenapa naik turun nih, Bang? Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Ini sepertinya algoritma live saya lagi stagnan, teman-teman. Jadi mohon kerjasamanya, bantu tap-tap layar, share dan posting ulang live ini sebanyak-banyak mungkin. Terima kasih yang telah membantu untuk memberikan berkat. Karena itu juga ternyata mempengaruhi algoritma TikTok, teman-teman. Thank you so much. Dan lagi-lagi live saya ini sebenarnya di-share di YouTube nggak sih? Ini Pak Apel mana nih? Saya tuh YouTube nggak sih? Oke, Bang Jericho, kenapa Anda muter-muter? Ingin naik silakan saja naik, dan dikondisikan ya, tidak ada suara yang berisik dan sinyalnya bagus gitu. Oh, di tempat kerja. Ini Ore. TV. Sebelumnya kalau Bang Dek, aku dari cuman aku ini kan nggak terlalu ngikutin si Edis TV ya. Jadi benar-benar nggak tahu gagasannya apa segala macam. Cuman kebanyakan kayak dari Romo Cafe aku ngikut kok bahasa Edis. Edis, Bro Joseph Edis ya. Katolik maksudnya Edis itu siapa? Itu dulu, Edis itu siapa? Gagasannya mana yang salah? Apa gitu? Silahkan. Oke, jadi pertanyaannya itu ya. Monggo silakan Brother Jackson untuk menjawab pertanyaan dari Bang Buronan Israel. Terima kasih. Jadi kalau ada yang kepo, ini suara moderatornya kok enak banget, berasa dengar radio. Beliau ini teman-teman sempat bekerja menjadi pemegang radio yang ada di Amerika Serikat. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama saya akan menunjukkan statement dari Edis TV yang mengatakan Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu berarti 3 Tuhan katanya. Dengerin ya. Saudara-saudara, padahal ya kalau kalian nonton diskusi itu ada nggak nyampe. Oh, sebentar, sorry. Ini dia mengatakan bahwa Romo Cafe itu penyembah patung. Ngeri, saudara-saudara. Padahal ya kalau kalian nonton diskusi itu ada nggak nyambungan. Si Cafe ini karena memang kebanyakan nyembah patung, jadi nggak. Didengarkan? Si Cafe itu kan Romo kita, teman-teman. Seorang pengajar di dalam gereja Katolik yang dimana beliau itu sudah mendapatkan sakramen pentahbisan, maka in persona Christi ada pada beliau, terutama pada saat dia itu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ya dalam melayani umat. Dia mengatakan apa tadi? Saya ulangin lagi. Ngeri, saudara-saudara. Padahal ya kalau kalian nonton diskusi itu ada nggak nyambungan. Si Cafe ini karena memang kebanyakan nyembah patung, jadi nggak. Ya, saya tegaskan bahwa gereja Katolik tidak pernah menjadikan patung sebagai sesembahan. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, saya tunjukkan lagi. Sebentar ya. Oke. Dengerin. Bapak di surga Tuhan. Jangan bilang Yesus Tuhan. Ya, Bapak di surga Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Berarti berapa Tuhan? Ada orang Kristen bilang 1 katanya. Ya 3. Jadi ada 2 substansi. Sebenarnya banyak, cuman saya ambil 2 dulu yang dapat kita kaji
dan dapat kita analisa secara komprehensif apakah ini benar-benar adalah ajaran yang ortodoksi, ajaran yang lurus, atau ternyata ini adalah ajaran heterodoks, ajaran yang tidak benar, ya kan, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gereja, oleh patristik gereja, dan kemudian kitab suci. Yang pertama, dia mengatakan bahwa Romo Cafe adalah penyembah patung. Kita tahu bersama-sama bahwa Romo Cafe adalah seorang imam sebagai seorang pengajar di gereja Katolik, dan saya tegaskan bahwa gereja Katolik tidak pernah menjadikan patung sebagai sesembahan. Maka kita harus menjawab tuduhan ini. Misalkan begini, kita buka contoh di dalam katekismus gereja Katolik. Bro, buronan Israel bisa buka kamera nggak bro, biar lebih enak kita? Bisa, oke. Bro, ada device lain di situ? Nggak ada ya. Oke, kita buka bersama-sama. Dia tadi mengatakan bahwa umat Katolik menjadikan patung sebagai sesembahan. Apakah itu sejalan dengan dokumen gereja? Kita buka di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 21 dan 32. Teman-teman Kristen Katolik tolong catat dokumennya. Ya. Oke, saya balikkan kamera saya terlebih dahulu supaya penonton bisa melihatnya bahwa data ini valid, tidak dibuat-buat atau dikarang-karang. Perhatikan teman-teman, apakah benar bahwa magisterium gereja mengajarkan kita untuk menjadikan patung sebagai sesembahan? Katekismus Gereja Katolik nomor 2132. Penghormatan Kristen terhadap ikon, ya, terhadap ikon tidak bertentangan dengan perintah pertama yang melarang patung berhala. Karena penghormatan kita diberikan kepada satu gambar yang menyangkut gambar asli di balik dan siapa dia. Ini penjelasan dari Bapak Gereja Basilius, ya. Dan siapa yang menghormati gambar berarti menghormati pribadi yang digambarkan di dalamnya. Konsili Nisea pertama. Ya. Dan kemudian ditegaskan lagi dalam Konsili Trente. Oke. Penghormatan yang kita berikan kepada gambar-gambar ini sudah mencakup karya 3 dimensi ataupun 2 dimensi, artinya lukisan ataupun patung. Adalah satu penghormatan yang hikmat dan bukan apa teman-teman? Bukan penyembahan. Ya. Bukan penyembahan, sebab penyembahan hanya boleh diberikan kepada siapa? Kepada Allah. Penghormatan kepada Allah tidak diberikan kepada gambar sebagai benda, tetapi hanya sejauh mereka itu, gambar-gambar itu yang mengantar kepada Allah yang menjadi manusia. Maka gerakan yang mengarahkan kepada gambar sebagai gambaran tidaklah tinggal di dalam ini, tetapi mengarah kepada dia sebagai pribadi yang dilukiskan di dalam gambar tersebut. Dijelaskan juga oleh Santo Thomas Aquinas. Jadi, tuduhan Edis TV yang mengatakan bahwa umat Katolik telah menjadikan patung sebagai sesembahan telah terpatahkan dan terbantahkan. Nah, tentunya saja tuduhan ini ya membuat hati saudara-saudari Katolik itu tentunya tergores dengan tuduhannya seperti itu. Ini melukai hati umat Katolik. Kemudian kita juga bisa buka di dalam Lumen Gentium 67. Adalah dokumen yang sering sekali saya buka. Di mana di situ dikatakan ya, patung ataupun ikon itu menjadi sarana untuk memperkenalkan Injil. Oleh sebab itu, patung atau ikon benda-benda rohani ini boleh dihormati. Ya, tetapi penghormatan itu bukan terletak pada gambarnya, tetapi kepada pribadi yang dilukiskan pada gambaran tersebut atau diukirkan pada patung tersebut. Poin pertama. Poin kedua, Bro buronan kok kena report? Yang kedua, saya menegaskan bahwa
kitab suci mengajarkan untuk membuat patung, membuat gambaran, membuat ikon tentang hal-hal yang bersifat rohani. Ini kenapa bang? Kok bisa kena report dia bang? Kayaknya kita naikkan ini lagi. bro, gara-gara ngerokok bro. Off cam nggak jangan. apa-apa ya. Oke, silakan. Oke, tapi sebelumnya Edis ini siapa gitu? Edis ini siapa dulu? Kalau untuk latar belakang beliau ini saya kurang tahu ya. Tapi yang jelas beliau itu memproklamirkan dirinya sebagai seorang Protestan, Kristen Protestan. Tetapi saya tidak tahu tuh dia dari aliran mana dan gereja mana. Karena sejauh ini saya tidak pernah mendapatkan informasi berkaitan tentang itu. Dan saya pribadi teman-teman tidak mau menjustifikasi seseorang tanpa ada bukti-bukti yang cukup akurat begitu. Makanya saya tidak mengatakan beliau SSY. Saya tidak pernah mengatakan beliau itu gereja HKBP atau apapun itu. Karena saya tidak tahu. Yang saya ketahui dia adalah seorang Protestan. Begitu, silakan. Tapi bro nggak tahu maksudnya latar belakang pendidikannya, apakah ada sekolah teologi atau misalkan atau ada latar pendidikannya mungkin nggak tahu juga. Kalau latar pendidikannya yang saya pernah dengar beliau itu kuliah di hukum. Nah, tapi tidak tahu, saya tidak pernah mendapatkan informasi beliau itu sekolah teologi yang mana, ya kan? Saya nggak tahu. Karena tidak ada pernah mendapatkan satu informasi bahwa beliau itu sekolah teologi, tidak. Cuman yang saya dapatkan informasi beliau itu kuliah hukum, itu aja. Oh, terus berarti ini nggak tahu ya. Pokok kalau aku menganggapnya beliau itu kan anonim ya, nggak tahu itu siapa. Aku juga nggak kenal siapa. Cuman pernah tahu sekilas doang. Terus dia mengeluarkan statement seperti yang bro sampaikan tadi lewat video. Kalau menurutku itu jelas salah paham sih, salah paham. Terus yang kedua, yang bilang Tuhannya orang Kristen itu 3 juga jelas salah gitu ya. Tidak seperti itu. Nah, terus berarti gagasan-gagasan itu yang bro serang ya. Iya, yang harus kita kritisi karena itu memang tidak sejalan dengan ajaran kekristenan yang benar. Kita tidak pernah meyakini bahwa 3 hipostasis ini adalah 3 Tuhan. Kita tidak pernah mengatakan seperti itu. Karena hipostasis itu atau persona di dalam bahasa Latin itu berbicara tentang relasi. Nah, tetapi 3 relasi ini itu punya satu ousia yang sama, keberadaan yang sama sebagai Allah yang Esa. Terkecuali dia mengatakan bahwa Allah kita itu memiliki 3 pribadi, itu benar. Tetapi kalau dia mengatakan Allah yang kita sembah ini Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah berarti 3 Tuhan, itu tidaklah benar. Itu bertentangan karena akan masuk ke dalam pandangan Arianisme. Kenapa saya katakan masuk pandangan Arianisme? Karena Arianisme ini itu mengatakan bahwa substansinya Sang Bapa itu terpisah dengan Sang Putra. Ya, Sang Putra dapat dikatakan sebagai Tuhan sejauh eksistensi dan keberadaan ketuhanannya itu dianugerahkan atau diciptakan oleh Bapa. Jadi ada Allah Bapa yang besar, Allah pertama, Tuhan pertama yang besar, yang kedua Tuhan yang lebih kecil daripada Bapa, substansinya terpisah, dan yang ketiga Tuhan Roh Kudus. Begitu. Silakan. Oke, berarti kan apakah hanya gagasan itu saja yang menurut bro salah atau misalkan ada gagasan lain, buah pemikiran yang lain? Ini kayaknya orang salah paham nih kekristenan gitu. Ada lagi nggak? Sejauh ini saya belum mengikuti yang lain ya, karena memang sebelumnya saya tuh pernah diskusi dengan Edis TV. Dia itu juga memang ada suatu kebingungan tentang Yahweh. Jadi memang dia itu berpikir bahwa Yahweh itu hanya pribadi Bapa. Pribadi Sang Putra itu bukanlah Yahweh. Tuh. Jadi sejauh ini analisa saya
dalam ruang lingkup ini dulu, karena saya nggak mau loncat-loncat kemana-mana, karena saya belum mendapatkan informasi yang lebih baik tentang pengajaran beliau. Begitu, bro. Oke, berarti sekarang aku ya kurang lebih udah tahu lah orang ini maksudnya seperti apa, gagasannya seperti apa. Aku baru tahu sih. Kayaknya emang salah paham aja dia. Sebenarnya kalau dikatakan salah paham, tidak juga ya. Karena banyak sekali orang Kristen itu yang berulang kali mencoba untuk melakukan sebuah pendekatan agar kemudian beliau itu bisa memahami secara benar. Tetapi memang beliau itu tetap pada pendiriannya. Bahwa Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu secara realita adalah 3 Tuhan. Padahal sudah banyak orang Kristen yang kemudian mencoba untuk mengkritisi apa yang kemudian beliau sampaikan, ya kan? Bahkan saya pernah lihat juga live-nya Joseph, live-nya Bang RK itu kan juga berapa kali mencoba untuk mengkritisi apa yang kemudian telah dipaparkan oleh Edis TV. Ya kan, berkaitan tentang kejamakan pribadi. Apakah kejamakan pribadi ini menunjukkan bahwa ada 3 entitas Allah yang terpisah dan berbeda? Kan sudah dijabarkan secara baik dan benar, secara komprehensif. Cuman saya tidak tahu kenapa beliau itu tetap pada pendiriannya. Ada banyak orang-orang Kristen yang mengatakan, ya kalau misalkan kalian diskusi dengan orang Islam, kalian mengatakan 3 pribadi ini adalah 1 Tuhan, ya berarti diketawain sama orang Islam. Apa hubungannya Kristen dengan orang Islam? Pertanyaannya, sejak kapan iman kekristenan itu harus disandarkan dalam pengertiannya orang Islam? Sejak kapan? Karena konsep 1 Tuhannya orang Islam saja sudah berbeda dengan kekristenan. Sudah berbeda. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah penjelasan secara sederhana kepada orang Islam, lalu kemudian kita itu dengan sadar dan dengan mengetahui memutilasi iman kita, mengorbankan iman kita yang benar ini, itu kan tidak baik juga. Kenapa saya katakan tidak baik? Karena akhirnya nanti orang-orang Islam tadi yang mengikuti Yesus itu bukan pada pendirian pengertian yang benar. Betul tidak, teman-teman? Yang ditakutkan nanti orang-orang Muslim tadi yang masuk Kristen itu, dia berpikir bahwa ternyata Yesus itu hanya hamba yang sama dengan Muhammad. Padahal yang membedakan iman kekristenan dengan Islam secara fundamentalis itu adalah letak keilahian Yesus. Ya. Orang Islam itu berpandangan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, tetapi hanya sekedar nabi yang sama dengan Muhammad. Ya kan? Makanya saya katakan letak jantung kekristenan itu ada pada ada pada tentang kebagaimanaan sesembahan kita. Tentang kebagaimanaan Yesus Kristus. Kalau ada yang berpikir bahwa Yesus itu sama dengan Muhammad dan dia bukan Allah itu, ya apa bedanya dengan Islam? Nah inilah Bang yang harus kita luruskan. Silakan. Oke, tadi Bro ngeluarin statement yang cukup menyinggung pertanyaan. Justru pertanyaan baru muncul tadi. Menurut Bro sendiri, pribadi sendiri, Isa sama Yesus orang yang sama nggak? Isa dengan Yesus tentunya adalah pribadi yang berbeda. Pribadi yang berbeda. Kenapa Jackson bisa mengutarakan bahwa Isa itu adalah sosok pribadi yang berbeda dengan Yesus Kristus yang kita pahami dalam kekristenan? Karena kita melihat kronologis kehidupannya sebagai manusia tentunya. Ada datanya nggak, Bro? Ada. Yang pertama, misalkan di dalam Al-Quran, Quran surah An-Nisa, Maryam, dengan tegas mengatakan bahwa Siti Maryam itu, ya, mengandung dan melahirkan Isa itu di bawah pohon kurma. Oke, kita garis bawahi. Sedangkan Yesus Kristus dalam pandangan kekristenan, misalkan dalam Injil Matius bab 1 dan bab 11 contoh, di situ ditegaskan bahwa Yesus Kristus itu dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria di kandang domba atau di dalam palungan. Kalau kita buktikan secara arkeologi, teman-teman tahu
Lokasi Yesus dilahirkan itu ada di Bethlehem. Oke. Di Menara Kawanan Domba atau Menara Migdal Eder. Di daerah Menara Kawanan Domba itu daerah yang sifatnya itu pegunungan kurang lebih. Ya. Dan di sana dibuktikan tidak ada satupun pohon kurma yang bisa tumbuh. Karena pada umumnya pohon kurma itu tumbuh di daerah yang sifatnya itu dataran. Sedangkan lokasi Yesus dilahirkan di Bethlehem itu bukanlah lokasi dataran rendah, tetapi daerah pegunungan. Makanya namanya Menara Kawanan Domba. Nah, dalam pandangan Islam, Isa alaihissalam dilahirkan di bawah pohon kurma. Ini kan sudah berbeda lokasi, berbeda tempat, ya kan? Yang kedua, kita tidak pernah mengetahui di mana lokasi Isa alaihissalam ini dilahirkan. Al-Quran tidak menjelaskan secara detail kronologisnya di mana dilahirkan, ya kan? Sedangkan dalam pandangan iman kekristenan, kitab suci kita menjelaskan, tradisi suci menjelaskan, bahkan bukti-bukti arkeolog membuktikan bahwa lokasinya memang benar di sana Yesus dilahirkan. Yang kedua, ya kan? Di dalam Al-Quran dikatakan, ketika Maryam itu mendapatkan informasi bahwa dia akan mengandung Isa dalam kondisi dia tidak bersuami, dia kan sampai putus asa di situ. Betul tidak teman-teman? Dia putus asa. Saya tunjukkan ayatnya ya. Kita buka ya. Kita buka di dalam Quran surah Maryam ya. Maryam ayat 23. Maryam 23. Kita buka ya. Bagaimana sih ketika Maryam itu mendapatkan informasi bahwa dia akan mengandung Isa? Ya, kita baca. Quran surah Maryam ayat 23. Rasa sakit akan melahirkan memaksakannya pada pangkal pohon kurma. Oh, katanya Maryam, dengerin ya. Ini peristiwa di mana dia mengandung dan melahirkan. Oh, katanya Isa, seandainya aku mati sebelum ini, aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan untuk selama-lamanya. Seandainya aku mati. Ada keputusasaan yang kemudian dialami oleh Maryam di sini. Sedangkan berbanding terbalik dengan Bunda Maria. Betul tidak teman-teman? Ketika dia mendapatkan kabar sukacita dari malaikat Gabriel, apa yang dia katakan? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu, perkataanmu. Bahkan dia menegaskan lagi rasa sukacitanya di dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-40. Ayatnya yang ke-40 ya, kita baca ya. Ayatnya yang ke-43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang kepadaku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan, kata Elisabet. Dan berbahagialah yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu apa kata Bunda Maria di ayat selanjutnya? Ya, di ayat 55. Seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kata Bunda Maria, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ya, sebab keturunanmu, sebab semua orang akan menyebut aku berbahagia. Ya. Jadi Bunda Maria itu berbahagia ketika dia itu mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Nah, berbanding terbalik dengan Maryam tadi. Maryam itu merasakan keputusasaan. Ini kan adalah satu tindakan dari kedua pribadi yang jelas-jelas berbeda. Baik antara Isa dan Yesus, kronologis kelahirannya, dan antara Maryam dan Maria. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, kalau kita buka di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Isam, ya, bukan Sirah Nabawiyah, Kisah Para Nabi yang ditulis oleh Ibnu Katsir, nomor 869 kalau tidak salah. Di situ dijelaskan, diriwayatkan oleh siapa ya? Saya lupa namanya teman-teman. Siapa? Saya lupa ya. Dikatakan seperti ini, bahwa Maryam itu mengandung Isa alaihissalam hanya selama 9 jam. 9 jam.
Sedangkan Yesus Kristus berdasarkan kitab suci itu dikandung oleh Bunda Maria tepat pada tanggal 25 bulan Maret. Kalau misalkan kita hitung dari kabar sukacita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel pertama kali kepada Elizabeth, dan 6 bulan setelah itu, Lukas 1 ayat ke-26, malaikat yang sama itu 6 bulan setelah kepada Elizabeth dia mendatangi Maria. Itu kan tepat pada bulan Maret. Ya kan? Dan kemudian berdasarkan hitungan data patristik gereja, misalkan yang disampaikan oleh Irenaeus, bahwa Yesus benar-benar dikandung selama 9 bulan, kan jelas sudah ada perbedaan di sini. Betul tidak teman-teman? Yesus dikandung 9 bulan, sedangkan Maryam itu mengandung Isa alaihissalam hanya selama 9 jam. Kan sudah berbeda. Yang ketiga, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Isa alaihissalam itu mengadakan mukjizat berupa menciptakan burung dari tanah liat. Kita tidak pernah mendapati dalam tradisi suci ataupun dalam kitab suci yang menyatakan bahwa Yesus itu pernah menciptakan burung dari tanah liat. Tetapi mukjizat yang dilakukan oleh Yesus pertama kali adalah apa teman-teman? Merubah air menjadi anggur. Saya bertanya-tanya, apa tujuan Yesus ciptakan burung? Karena setahu saya, mukjizat itu diadakan dengan maksud dan tujuan yang bermanfaat. Betul tidak teman-teman? Musa membelah laut, ada manfaatnya, ada tujuannya. Untuk apa? Membebaskan bangsa Israel dari kejaran Mesir. Yesus membangkitkan orang mati, ada tujuannya, ada manfaatnya. Yesus menyembuhkan orang sakit. Petrus membangkitkan orang mati. Paulus membangkitkan orang mati. Paulus menyembuhkan orang sakit. Ada manfaatnya. Jadi mukjizat itu diadakan oleh Allah melalui hambanya, itu punya tujuan dan maksud. Sekarang pertanyaannya, kalau Yesus menciptakan burung pipit, tujuannya untuk apa? Tujuannya Jackson untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Ada banyak hal yang dapat dibuktikan oleh Yesus untuk menunjukkan kekuasaannya, dan itu bermanfaat secara baik dan benar. Betul tidak teman-teman? Kalau mengadakan mukjizat tetapi tidak ada manfaat dan tidak ada tujuan, namanya sombong. Namanya ria. Contoh, saya kan ada Bang Ignatia, misalkan ada Bang Ignatia, ya kan, atau Chef Violet tuh, lagi jalan kaki di samping kan. Kemudian saya pakai motor jumping di sampingnya, neng gitu kan. Kira-kira ada manfaatnya nggak? Saya punya talenta tuh, tapi apakah ada manfaatnya? Kan nggak ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, jatuhnya apa? Sombong. Tapi kalau seandainya Pak Ignatia atau Chef Violet misalkan, dia itu punya talenta dan karunia. Untuk apa? Untuk berbahasa roh. Jangan. Nanti Shikarakala nanti kayak gitu lagi. Enggak. Maksudnya kalau Chef Violet punya talenta memainkan musik begitu kan, memainkan piano gitu. Lalu dia tunjukkan talentanya tadi untuk membantu jalannya sebuah persembahan musik di gereja. Apakah dia sombong? Tidak. Kenapa tidak sombong? Karena dia itu memanfaatkan talentanya dan tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kan lebih make sense. Oh, kalau Yesus ciptakan burung untuk apa? Bukankah burung sudah diciptakan oleh Allah sejak semula? Kemudian melalui proses yang namanya produksi dan kelahiran, ya kan? Yang ketiga, perbedaan yang fundamental lagi, ya kan? Yesus itu disalib, dan itu dapat dibuktikan berdasarkan saksi-saksi sejarah. Misalkan Flavius Josephus di dalam karyanya Antiquities of the Jews, dia menegaskan bahwa Yesus itu memang benar-benar menderita, benar-benar disalib, benar-benar koid, dan benar-benar bangkit.
itu Yesus. Ya kan? Terbukti kitab suci kita. Ya kan? Bahkan kita bisa juga mendapati tulisan-tulisan daripada Pontius Pilatus, ya, yang mengemukakan rasa penyesalannya di dalam penjara ketika dia itu menjatuhkan hukuman salib kepada Yesus. Ada loh buktinya. Ada. Nah sekarang menurut pandangan Islam, Isa tidak disalib. Pertanyaannya siapa yang dapat membuktikan bahwa Isa tidak pernah disalib? Siapa? Yang keempat, bukti yang keempat. Di dalam Sirah Nabawiyah dijelaskan bahwa Isa itu benar-benar bertemu dengan Paulus. Secara nyata loh ya, secara physically. Secara physically, Isa itu bertemu dengan Paulus di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam. Bertemu dengan Paulus. Bahkan Yesus itu mengutus Paulus, Petrus, dan Yohanes itu untuk pergi memberitakan Injil. Sedangkan dalam iman kekristenan, Yesus tidak pernah bertemu langsung secara physically dengan Paulus. Betul tidak teman-teman? Tetapi Paulus itu bertemu dengan Yesus dalam konteks teofani atau kristofani. Penampakan ilahinya Kristus kepada Paulus. Dan itu bukan pertemuan secara physically. Makanya Paulus mengatakan, aku tidak melihat seorang pun. Tetapi aku hanya melihat cahaya saja. Dan suara yang mengatakan kepadaku, akulah Yesus yang engkau aniaya. Kisah Rasul 9 ayat 22. Kan sudah berbeda. Ya kan? Kemudian, yang paling terakhir. Yesus tidak pernah memperkenalkan Allah SWT. Oh ya, kita harus jujur. Yesus tidak pernah memperkenalkan Allah SWT. Tetapi Yesus itu memperkenalkan Sang Bapa sebagai Sang Sumber dan dirinya yang adalah utusan Sang Bapa yang dalam keilahiannya itu satu dengan Sang Bapa sebagai Allah yang Esa. Makanya dalam Yohanes 10 ayat 30 Yesus mengatakan apa? Ego pater hen esmen. Aku dan Bapa adalah echad, adalah satu. Kan jelas berbeda. Kemudian Yesus itu tidak pernah menulis Injil. Jadi kalau ada orang Kristen penganut sola scriptura yang mengatakan bahwa kebenaran iman itu harus yang tertulis, maka Yesus yang datang ke dunia ini, yang tidak pernah bawa ballpoint dan kertas, yang tidak pernah menulis pengajarannya dalam kertas atau dalam manuskrip, adalah sesat. Kenapa sesat? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan kebenaran iman itu pakai yang tertulis. Betul tidak teman-teman? Setiap pengajarannya Yesus itu selalu lisan. Selalu oral. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, saya tidak terima pengajaran yang tidak tertulis, ya kau juga tidak boleh terima pengajaran Yesus. Karena pengajaran Yesus tidak tertulis. Tetapi pengajaran Yesus yang tidak tertulis ini diingat-ingat oleh para rasul karena ketakutan para rasul ya terhadap pengajaran nanti ini yang bisa buyar ketika mereka meninggal ya, maka mereka itu menuangkan ingat-ingatan mereka itu ke dalam lembaran. Betul tidak? Ya kan? Makanya Rasul Yohanes mengatakan dalam 1 Yohanes 1:1, apa yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami dengar dengan telinga kami, yang telah kami saksikan, itulah yang kami tulis dan beritakan kepada kamu. Nah, sedangkan kalau Isa alaihissalam dalam perspektif Islam, dia bawa kitab gitu loh. Nah, pertanyaannya kitabnya di mana? Sedangkan Yesus yang tidak pernah membawa kitab saja, ajarannya saja yang oral ini saja itu bisa dituliskan kok. Bisa dituliskan loh. Ya kan? Masa ajaran dari Isa yang sudah dibawa dalam bentuk kitab bisa hilang? Make sense-nya di mana coba? Seharusnya yang mudah hilang itu, mudah sirna itu adalah ajaran yang tidak tertulis. Betul nggak teman-teman? Itu gampang hilang tuh, apalagi tidak diteruskan. Di situ perbedaannya, Bang Buronan.
Ya, jadi kalau ada orang Kristen yang berupaya untuk menyamakan Yesus dengan Isa, membuat sebuah perbandingan yang kacau balau, waduh, dia tidaklah memperkenalkan Yesus yang sejati. Silakan. Oke, berarti dari kesimpulannya kan berbeda ya. Yang di Al-Quran bilangnya lahirnya di bawah pohon kurma. Terus yang satu bilang mukjizatnya bikin burung dari tanah liat. Terus juga yang satu bilangnya enggak disalib. Terus yang satu juga bilangnya Yesus turun bawa kitab yang namanya Injil. Sedangkan kalau yang di perspektif mereka itu ya lahir di pohon kurma, bikin burung dari tanah liat, turun bawa kitab, kedebuk dari langit namanya Injil. Berarti memang dua pribadi ini kan berbeda ya berarti ya secara kesimpulan ya. Oke. Nah, sedikit lagi bro, terakhir. Bro tadi menyinggung bahwa setiap mukjizat Yesus itu membawa manfaat. Ini aku akuin, aku yang kurang literasi gitu. Jadi aku mau nanya, terus yang mukjizat Yesus berjalan di atas air itu untuk apa bro manfaatnya? Bukankah pada saat itu Yesus berjalan di atas air berupaya untuk menggapai Petrus dan murid-muridnya? Pada saat itu kan Petrus itu tenggelam, betul nggak teman-teman? Yesus mengatakan berjalanlah kepadaku. Itu peristiwa di mana Yesus itu meneguhkan kepemimpinan Petrus sebagai pribadi yang akan menggembalakan gerejanya. Makanya itu nanti kan sambungannya itu di dalam Yohanes bab 21, itu sambungannya. Ya. Yohanes berapa bro? Nanti mau tak baca. Yohanes bab 21. Bab 21. Itu kan kisahnya, Oke. itu kisahnya Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nanti kelanjutannya nanti di ayat 20. Ketika Yesus itu sudah melihat, sudah memulihkan keraguan-raguan Petrus untuk tetap berjalan bersama-sama dengan dia di tengah-tengah keraguan, Yesus memilih Petrus untuk menggembalakan dombanya. Coba perhatikan. Jadi ketika Yesus itu berjalan di atas air dan menyuruh Petrus untuk mendatangi dia sedang ingin melatih keraguan-raguan Petrus di tengah kemustahilannya. Karena menurut Petrus, mustahil tuh kalau jalan di atas air. Tetapi Yesus sedang ingin menekankan kepada Petrus, sekalipun di tengah-tengah ketidakmungkinan kamu, kalau kamu berjalan bersama dengan aku, maka tidak ada yang mustahil. Itu maksud dan tujuannya Yesus ketika dia berjalan di atas air. Oke, berarti Yohanes pasal 21 ya tadi ya. Oke, nanti tak baca. Udah segitu aja sih bro pertanyaannya, mulai dari tadi udah nangkep juga si Edis ini itu siapa, gagasannya apa aja. Yang menurutku juga itu salah paham dan itu salah ya, tentang umat Katolik menyembah patung. Tidak. Wah, mulai dari situ aja udah salah. Terus mulai dari Tuhannya orang Kristen itu ada 3 segala macem. Ya itu jelas salah. Nah aku tadi sempat menyinggung itu karena judulnya aja sih. Siapa sih Edis itu? Nah sekarang kan sudah terjawab juga. Udah segitu aja sih bro pertanyaannya. Ya izin pamit dulu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Oke, terima kasih. Amin. Terima kasih Bang Buronan ya. Terima kasih juga buat Frater Jackson buat penjelasannya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Terima kasih sudah tetap layar, yang sudah bagi-bagi berkat untuk kita semuanya, karena room yang sehat adalah room yang banyak berkat. Dan supaya roomnya semakin sehat tentu butuh banyak protein yang cukup dari daging lemak paus, elang, terlebih lagi daging singa. Tapi kalaupun tidak ada paus, tidak ada elang, tidak ada singa, bisa memperharum komal Frater Jackson pakai parfum bunga mawar.
Buat teman-teman yang ingin naik ke atas, silakan saya beri kesempatan untuk naik ke atas. Ada siapa ini, Frater? Bang BL, Antusia. sepertinya algoritma live akunku ini kayaknya gangguan. Kita live di akun yang satu lagi gimana? Ini kayaknya gangguan deh. Alah. Ya, shalom, selamat siang. Iya, Bang salam, selamat Jackson. siang, Bang Anhosia. Ya, Bang Jackson, saya ada pengen nanya yang Matius 15:25 itu tentang penyaliban Yesus yang di pukul 9 sama Yohanes 19 itu yang di pukul 12. Ini ada selisih 3 jam. Gimana jelasinnya pas itu apa, Bang Jackson? Oke, ini pertanyaan yang menarik. Gimana, Bang BL? Tapi Boleh mohon langsung? maaf, jadi pindah ke room atau gimana? Gimana pindah saja kah? Kalau dari Bang, teman-teman gimana? Ini algoritmanya lagi gangguan ini Bang. Serius, ini gangguan. Oke, kalaupun pindah ya nggak apa-apa. Nanti saya akan masuk ke sana lagi karena saya sudah disewa sebagai moderator dan juga asisten pribadi ya. Tapi bukan disewa jadi herder. Bang Jackson. Keputusan ada di tangan Frater. Bagaimana? Mau pindah channel? Kita Tetap di pindah channel saja gimana? Oke. Soalnya ini lagi gangguan teman-teman. Ini agak Siap. susah dia kulit algoritmanya. Di akun apa, Bang Jackson? Gimana ya? Klik aja Jackson the Forest tuh banyak. Nanti lihat ada yang ada titik warna merahnya. Nah, habis itu saya live situ tuh biasanya. Gimana titik warna Sekarang merah ya, itu Bang maksudnya Jackson gimana ya? itu? Ada live, Bang. Ya, dia warna merah seperti Merah tanda lingkaran. live gitu. Ah, betul. Iya. Ada lingkaran merah. Ini langsung pindah ya sekarang ya, Bang Jackson ya? Boleh, nanti saya jawab di situ ya. Iya, saya ikut Bang Jackson. Ya. Oke. Oke, Bang BL ini ada aja ya, Bang BL. Iya, ada aja gangguan. Pokoknya jangan lupa ya, kalau ada titik warna merah ya itu ada Jackson. Oke, teman-teman kita balik ke akun berikutnya ya. Syukur kepadamu Tuhan, sumber